Perkenalkan, nama saya Antonius Doni Setiawan. Saya akan mempresentasikan tentang modul 2 Free Convection Time Temperature Variation Cooling dari hasil kelompok kami. Nah, ini latar belakang dari dilakukannya praktikum kali ini, yaitu perpindahan panas, di mana perpindahan panas ini ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Perpindahan panas ini berprinsip yaitu perpindahan energi kalor ataupun panas dari temperatur yang tinggi ke temperatur yang lebih rendah. Jadi ini perpindahan panas maupun konveksi, konduksi maupun radiasi terjadi karena adanya perbedaan temperatur. Nah, perpindahan panas ini sendiri sering kita temukan di dalam industri maupun kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti radiator motor maupun mobil untuk pendinginan ini, blok mesin. Nah, itu termasuk prinsip perpindahan panas. Itulah yang melatar belakangi mengapa kita melakukan praktikum ini, karena dalam kehidupan sehari-hari pun kita banyak menemukan konsep perpindahan panas ini. Jadi tujuannya kita dapat merangkai dan memahami komponen-komponen serta fungsinya dari alat ini, yaitu free and forced convection apparatus. Kita dapat memahami fenomena fisik dan karakteristik sesungguhnya dari konveksi alami. Nah, ini landasan teorinya. Perpindahan panas yang seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu perpindahan energi kalor dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Nah, ini yang konduksi, T1 lebih besar dari T2. Nah, sehingga pergerakan perpindahan panasnya ke sini. Nah, di mana konduksi ini terjadi antara suatu benda dan benda lain yang berkontak langsung. Nah, ini konveksi, perpindahan panas konveksi yang menyebabkan fluida bergerak. Ini T surface-nya lebih besar dari T ambient atau temperatur dari fluidanya ini. Nah, ini fluidanya bergerak. Nah, ini radiasi yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Nah, konveksi sendiri ada dua, yaitu konveksi bebas natural dan konveksi paksa forced convection. Nah, konveksi natural atau bebas ini adalah fluida yang bergerak itu mengalir secara alami tanpa adanya gaya dari luar. Sedangkan forced convection yaitu perpindahan panas konveksi ketika fluida yang bergerak ini ditambahi dengan gaya dari luar untuk mempercepat maupun memperlambatnya. Ini parameter yang dapat kita hitung atau dapat kita temukan dalam konveksi natural atau yang harus kita cari, yaitu Q H kali A kali delta T. Terus laju perpindahan panas terhadap waktu, Q per T nya. Terus QC nya kita dapatkan dari HC bar kali AS kali TMC, dimana HC nya kita dapatkan dari Q dot dibagi AS kali TM. Nah, sedangkan TM nya ini sendiri yaitu temperatur rata-rata logaritmik, kita dapatkan dari sini. Untuk nilai Nusselt number-nya kita bisa cari dari ini. Selanjutnya metodologi. Jadi alat yang kita gunakan adalah ini, free and forced convection apparatus. Sedangkan benda yang kita ini gunakan surface-nya itu adalah Pinet dan Vinet. Ini nanti dipasang di sini. Kita hidupkan ininya nanti. Terus datanya direkam menggunakan VDAS dan bisa kita lihat ini VDAS yang terhubung pada komputer, dijalankan dengan software. Nah, ini data yang kita dapat. Data yang mentahnya sebenarnya adalah T inlet, T surface, dan T out. Nah, ini kita bisa dapatkan dari perhitungan TMC, kemudian HC, kemudian QC nya. Nah, ini sama, kita juga mendapatkan data mentahnya, tapi di sini ada yang berbeda. QC nya kita kosong di sini, di dalam power 22 ini. Nanti akan dijelaskan di analisis. Nah, ini Vinet sama 15 watt dan ini yang 22 watt Vinet. Nah, kita dari hasil data yang kita dapat tadi, kita bisa menganalisis bahwa T1 ini cenderung stabil karena temperaturnya itu dipengaruhi oleh temperatur ruangan, dan temperatur ruangan yang kita pakai kemarin cenderung stabil karena tidak ada perubahan panas yang begitu besar. Sedangkan T2 di setiap tabel itu mengalami perubahan karena T2 ini T surface dan terhubung dengan heater, jadi semakin lama semakin panas
mengalami perubahan suhu. Nah, ini data PNet surface dengan power 22 tadi. Yang ini kenapa terjadi keychain-nya tidak kita dapatkan, karena di sini nilai log yang kita gunakan untuk mencari TMC itu adalah 0, sehingga TMC-nya kita mendapatkan error. Nah, di mana TMC ini kita gunakan untuk mencari HC. Nah, di sini HC-nya salah satu kita tidak temukan, sehingga kita tidak bisa mendapatkan HC bar yang digunakan untuk mencari keychain, di mana keychain ini HC bar kali AS kali TMC. Nah, ini kita tidak dapat menemukan keychain karena error ini. Kenapa error ini terjadi? Mungkin karena kita salah pembacaan dalam ini data ini tadi, temperaturnya ini. Nah, itu kenapa terjadi error. Nah, selanjutnya adalah temperatur surface pada data VNet itu menunjukkan nilai yang lebih besar daripada data PNet. Itu terjadi karena luas penampang atau luas permukaan di VNet ini lebih besar daripada di PNet. Itulah menyebabkan kenapa ini temperatur pada VNet lebih besar daripada PNet di surface-nya ya, temperatur T2. Nah, kesimpulannya alat free convection ini sangat mudah untuk digunakan untuk mengamati konveksi, sedangkan alat ini memiliki beberapa komponen utama, yaitu komputer, PDAS-nya, dan alatnya itu sendiri yang terdiri dari pemanas, pengukur temperatur, dak, maupun yang lain-lain, panel kontrolnya. Nah, sedangkan perpindahan panas konveksi alami setelah kami amati itu tidak ada gaya dari luar, jadi fluidanya itu mengalir dari inletnya itu ke out, ya, dari temperatur yang rendah temperatur yang lebih tinggi. Kenapa seperti itu? Karena massa dari fluida yang panas itu lebih ringan daripada massa fluida yang dingin, sehingga alirannya dari atas ke bawah. Nah, perpindahan panas konveksi ini terjadi di VNet dan PNet yang kita gunakan tadi dengan fluida yang bergerak yang memiliki temperatur berbeda. Nah, tadi fluida yang bergerak itu melewati VNet dan PNetnya setelah kita amati. Dan luas permukaan kontak mempengaruhi laju perpindahan panas. Jadi luas permukaan kontak VNet dan PNetnya ini itu yang menyebabkan perpindahan panas yang berbeda dari VNet dan PNet dari data tadi kan yang sudah kita lihat. Nah, jadi sarannya prosedur praktikum harus lebih diperhatikan untuk menunjang keberhasilan praktikumnya. Terus pendampingan serta kondusivitas ruangan harus diperhatikan agar praktikum lebih bisa konsentrasi untuk melakukan praktikum dan tidak terjadi kesalahan. Dan untuk praktikan selanjutnya harus lebih berkonsentrasi untuk pengambilan data sehingga tidak terjadi kesalahan pembacaan data maupun perhitungan seperti yang kami alami pada PNet surface pada temperatur pada ini power 22 tadi terjadi error. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atas hasil kelompok kami. Jika dalam penyampaian ataupun materi saya ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.